Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini akan saya sampaikan saran kritik makalah untuk teman-teman kelompok 3 yang hari ini baru dikumpulkan. Sudah saya baca secara keseluruhan. Saya kira teman-teman perlu menyimak ya evaluasi dari kelompok-kelompok sebelumnya. Karena apa? Karena masih banyak sekali hal-hal fatal ya yang seharusnya sudah tidak keliru lagi, sehingga perlu adanya banyak revisi dalam makalah kali ini ya. Maka dari itu tolong banget disimak ya, supaya mempermudah teman-teman dalam menyusun kembali atau merevisi makalah yang sudah teman-teman susun. Nah, untuk kali ini akan saya sampaikan secara detail pula. Hal ini sama dengan kelompok sebelumnya. Oke, dari cover teman-teman ini diperbaiki ya. Pertama dari segi fontnya dulu ya. Fontnya itu untuk yang non Arab itu menggunakan Times New Roman, kemudian untuk yang Arab menggunakan tradisional Arabik ya. Ini belum Times New Roman ya, masih Arial atau apa ini. Oke, ini diperbaiki. Kemudian ini makalah, tulisan pengampu ya, ini kata-kata seperti ini dilihat kembali ya, apakah sudah benar ya. Makalah ini disusun ya, tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ya. Makalah disusun untuk memenuhi tugas ya. Dosen pengampu ya, namanya diperhatikan ya. Oke, kemudian untuk halaman di cover itu benar halaman 1 tapi Romawi, tetapi tidak diperlihatkan. Jadi langsung aja kata pengantarnya itu halaman Romawi 2. Ya, ini teman-teman entah ini HP saya atau bagaimana ya, seharusnya ada di cover 1. Tahunnya cukup 2001 ya, 2021. Kemudian ini penulis diganti penyusun ya. Ini juga seharusnya ada di halaman tersendiri ya. Ini kata pengantar halaman 1, daftar isi halaman 2 Romawi, tapi ini begini ya. Ini kan nggak konsisten ya. Seharusnya di sini ada cover atau halaman judul ya, titik-titik, baru halaman 1, 2 kata pengantar, 3 daftar isi. Itu fontnya semuanya diperbaiki menggunakan Times New Roman. Nah, untuk pendahuluan bab pendahuluan A ada latar belakang masalah ya, baru B rumusan, baru tujuan ya. Ini kalau teman-teman mengetahui ini seharusnya rumusan masalah ya dijawab dengan tujuan, untuk mengetahui pengertian sabar, untuk mengerti pengertian tawakal, untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara sabar dan tawakal gitu ya. Kemudian ada pembahasan sabar. Oke, di sini sabar. Oke, pengertian sabar A harus urut ya. A-nya di sini, kemudian urut sini ya. Oke. Nah, pengertian ini itu teman-teman ambil dari mana? Maka di sini tidak ada footnote ya, tidak ada footnote. Tidak jelas teman-teman ngambilnya di mana. Ya, kalau lihat dari daftar pustaka teman-teman saya kira hanya copy paste dari internet ya. Padahal sudah saya sampaikan buku-buku untuk menunjang mata kuliah, sudah saya sampaikan di situ ya. Oke, saya kira teman-teman bisa membaca. Kemudian di sini pengertian sabar. Ini besar tulisannya. Ini pembagian sabar, B-nya kecil, pembagian juga kecil. Harus konsisten ya. A-nya besar ya, misal di sini A-nya besar ya, sini juga B-nya besar, harus konsisten ya. Oke, lanjut ke C. Nah, habis
EC pengertian sabar, pembagian sabar. Nah, C di sini tingkat sabar. Ini bagaimana teman-teman ya? Diperbaiki lagi nih. Ya. Pengertian sabar. Nah, misal teman-teman di sini ada pengertian sabar gitu ya. Nah, terus yang entah di sini 1 atau B ya, atau A ya, atau A begini, A kecil, A kurung itu ya. Pembagian sabar. Yang kedua tingkatan sabar. Baru mungkin yang B di sini yang besar, pengertian tawakal. Ya, ini diperbaiki kembali ya. Harus konsisten ya. Harus konsisten. Maksudnya konsisten ketika habis A, misalnya ini pengertian, ya di sini seumpama 1, di sini ya, di sini A lagi ya ke sini gitu. Baru B sini 1 lagi ya. Baru A lagi. Harus konsisten. Kemudian ini seharusnya ya di halaman tersendiri. Kemudian A kesimpulan, B saran. Maka teman-teman tolong dilihat sistematika yang sudah saya sampaikan ya. Begitu juga dengan tanda pustaka. Apakah teman-teman hanya ngambil dari sini selesai gitu ya? Itu kan bukan karya teman-teman berarti. Ini tolong diperhatikan betul ya, mumpung masih semester awal. Saya kira teman-teman perlu banyak membaca, kemudian melihat ya, referensi-referensi sehingga bisa mewujudkan makalah yang baik. Dengan makalah yang baik, harapan saya ketika teman-teman masuk di semester depan berikutnya itu teman-teman bisa lebih maksimal lagi gitu ya, bisa mengerjakan makalah dengan baik. Lebih-lebih nanti ketika skripsi teman-teman bisa maksimal pula, cepat selesai pula ya. Saya kira itu tolong betul-betul diperhatikan kaitannya dengan sistematika yang ada. Kemudian masalah isi, sebenarnya isi sudah bagus ya, sudah menjelaskan apa itu sabar, apa itu tawakal ya. Pembagian sabar, keutamaan orang yang tawakal itu sudah bagus secara isi. Tapi teman-teman ini semuanya ngambil dari mana? Kan nggak jelas di sini, nggak ada footnote ya. Pengertian tawakal itu bukunya apa ya, harus disampaikan footnote-nya di sini ya. Teman-teman bisa melihat evaluasi dari kelompok lain ya, di YouTube saya ada, silahkan dilihat ya. Oke, saya kira itu. Kemudian lanjut pada PowerPoint ya. PowerPoint juga sama, seharusnya sesuai dengan yang ada di makalah. Kalau pengertian tawakal, ada keutamaan orang yang bertawakal yang disampaikan di situ ya. Tambah aja yang kurang untuk masalah PowerPoint. Saya kira itu teman-teman. Ada salah kata saya mohon maaf. Syukron hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.